الله أكبر يا رب حبيبي. على بيتنا جوا هناك قد حذر. Ya, ini tak lepas dari ide pendirian pemukiman atau rumah istilahnya dari kelompok Zionis Internasional khusus untuk warga Yahudi yang berada di berbagai wilayah di dunia, dan mereka memilih wilayah Palestina sebagai wilayah yang pas untuk dijadikan sebagai rumah bagi warga Yahudi. Kesepakatan ini terjadi di antara organisasi internasional Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl tahun 1897. Nah, kemudian ketika terjadi Perang Dunia pertama, yang Turki Utsmani saat itu menguasai wilayah-wilayah Arab, termasuk wilayah Palestina, Turki Utsmani kalah. Kemudian wilayah itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, di bawah mandat Inggris, Menlu-nya saat itu, Arthur James Balfour, melihat ada keinginan dari kelompok Zionis tadi dan bahkan mensahkannya dalam sebuah deklarasi tahun 1917. Jadi deklarasi untuk membuat rumah istilahnya itu bagi warga Yahudi di wilayah Palestina yang disahkan secara hukum. Nah, sejak tahun itu terjadi eksodus besar-besaran warga Yahudi dari berbagai negara di dunia ke wilayah Palestina. Dan tentu saja itu menimbulkan konflik, apalagi sesudah terjadi kasus Holocaust di Jerman ya dan sekitarnya terhadap warga Yahudi yang oleh Hitler dan Nazi ia dibunuh, dimasukkan ke dalam camp dan sebagainya. Eksodus makin besar ke wilayah Palestina itu yang membuat konflik di wilayah Palestina karena warga Arab yang saat itu berada menjadi penghuni tetap di Palestina merasa terganggu dan kemudian terjadilah sejumlah konflik. Itu yang kemudian PBB masuk dan membuat sidang umum tahun 1947 membuat resolusi yang intinya memecah wilayah Palestina membagi dua. Yang pertama untuk warga Arab, yang kedua untuk warga Yahudi. Nah, para pemimpin Yahudi sepakat dan setuju dengan resolusi PBB ini. Tetapi para pemimpin Arab menolak. Mengapa? Karena ini dianggap tidak adil. Sebagian besar warga Arab masih ada di situ, sementara Israel yang, bukan Israel, maksud saya warga Yahudi yang baru datang ke sana sudah diberi setengah wilayah dari Palestina itu. Nah, kemudian ditambah lagi pada tahun 1948, persisnya tanggal 14 Mei, ketika mandat Inggris berakhir, para pemimpin kelompok Zionis dan Yahudi sepakat untuk mendirikan negara Israel. Sejak itu, para pemimpin negara-negara Arab marah dan terjadilah perang yang berkepanjangan sejak tahun 1948, melibatkan 5 negara minimal gitu ya, termasuk Mesir, Suriah, Yordan, menggempur wilayah-wilayah Israel, tetapi Israel yang di belakangnya ada Amerika Serikat memenangkan perang di tahun 1949. Karena Israel menang, maka mereka justru menguasai 70% dari wilayah Palestina yang sebelumnya hanya dikuasai sekitar 10% saja sebelum tahun 1940-an. Jadi tahun 1949 wilayah Israel menjadi 70%. Konflik terus berlanjut sampai tahun 1967 pada perang besar yang disebut Perang 6 Hari yang melibatkan 3 negara, Mesir, Yordan, Suriah. Terjadi perang 6 hari itu, tetapi lagi-lagi negara Arab ini kalah. Nah, akibat perang ini malah wilayah Israel bertambah. Tidak saja yang tadi, tetapi Sinai, wilayah Sinai milik Mesir itu dicaplok juga, kemudian dataran tinggi Golan dicaplok juga. Dataran tinggi Golan ini milik Suriah, di wilayah Suriah, dicaplok oleh Israel. Kemudian terjadi perang tahun 1973 bulan Oktober, lalu ada perjanjian ini itu, hanya wilayah Mesir tahun 79 yang dikembalikan secara pelan-pelan oleh Israel, yaitu Sinai ya, kepada Mesir. Dan itu pun kemudian melahirkan Camp David, lalu ada perjanjian Oslo yang antara lain Mesir mengakui
keberadaan atau status negara Israel sebagai negara yang sah gitu ya. Dan terus konflik berlanjut sampai tahun 2000-an, ada intifada di tahun 90-an, intifada pertama, kemudian tahun 2000 sekian intifada kedua, wilayah Palestina makin banyak yang dicaplok oleh Israel. Sejumlah pemukiman umat Yahudi tiba-tiba muncul, bahkan Yerusalem Timur, Yerusalem ini sebelumnya disepakati sebagai kota internasional. Jadi milik dua komunitas itu. Punya Israel juga bisa, Arab juga bisa masuk situ. Tapi Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur menjadi wilayah mereka. Bahkan sebagian wilayah-wilayah lain di Hebron, di tepi barat, di Gaza, terjadi penambahan pemukiman warga Yahudi. Itulah yang kemudian membuat konflik terus berkepanjangan dan berlangsung sampai saat ini. Saya menduga konflik akan lebih panjang. Dan apakah ini akan juga mengubah peta menjadi misalnya wilayah Gaza akan lebih kecil? Saya tentu belum bisa memprediksi. Tetapi yang jelas warga Gaza, terutama warga sipil saat ini, itu yang paling menderita akibat dampak dari konflik. Tentu saja, ya. Inilah bom yang dijatuhkan oleh Israel. Anda lihat sendiri bagaimana baru saja dua bom yang dijatuhkan oleh Israel persis di perbatasan antara Rafah Gaza dengan Rafah Mesir.